you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Suci Naluria dengan NPM C1A24009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai polis asuransi. Sebelum membahas polis asuransi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa polis asuransi diperlukan? Nah, kita mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kendaraan, kebakaran rumah, kehilangan barang, maupun risiko lainnya yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Karena adanya risiko tersebut, masyarakat memerlukan suatu bentuk perlindungan. Salah satunya bentuk perlindungan yang dapat digunakan adalah asuransi. Agar hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah memiliki kepastian hukum, maka dibuatlah polis asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan polis asuransi? Polis asuransi adalah akta atau dokumen tertulis yang memuat perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan, sedangkan tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resikonya kepada perusahaan asuransi. Nah, dasar hukum polis asuransi terdapat dalam pasal 255, 257, dan 258 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Pasal 257 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian asuransi berlaku sejak adanya kesepakatan para pihak. Sedangkan pasal 58 KUHD menegaskan bahwa perjanjian asuransi harus dapat dibuktikan secara tertulis. Dari ketiga pasal tersebut, dapat dipahami bahwa polis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi. Berikutnya, mengenai persetujuan asuransi. Kapan persetujuan asuransi dianggap terjadi? Persetujuan asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai objek yang diasuransikan, besarnya premi dan risiko yang akan dijamin. Setelah kesepakatan tercapai, penanggung wajib menyerahkan polis kepada tertanggung. Sebaliknya, tertanggung wajib membayar premi sesuai kesepakatan. Sebagai contoh, ketika mobil seseorang diasuransikan, maka perusahaan asuransi akan menerbitkan polis dan pemilik mobil wajib membayar premi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, apa fungsi polis asuransi? Fungsi utama polis adalah sebagai bukti tertulis adanya perjanjian asuransi. Selain itu, polis juga memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila suatu saat terjadi kerugian dan tertanggung ingin mengajukan klaim, maka polis akan menjadi dasar untuk menentukan apakah klaim tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian, apa saja isi dari polis asuransi? Polis biasanya memuat identitas tertanggung, objek pertanggungan, nilai pertanggungan, risiko yang dijamin, jangka waktu pertanggungan, dan premi yang harus dibayarkan. Informasi tersebut sangat penting karena menjadi pedoman bagi kedua belah pihak selama perjanjian asuransi berlangsung. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara asuransi dan jual beli. Sekilas, keduanya sama, karena sama-sama lahir dari adanya kesepakatan para pihak. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar.
Dalam jual beli, terjadi penyerahan barang dan pembayaran harga. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor, maka penjual menyerahkan motor dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan dalam asuransi tidak ada penyerahan barang. Yang diserahkan adalah polis asuransi sebagai bukti perjanjian. Sedangkan tertanggung membayar premi kepada penanggung. Jadi tujuan jual beli adalah mengalihkan hak milik suatu barang, sedangkan tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko. Sebagai kesimpulan, polis asuransi merupakan bukti tertulis yang memuat perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Polis memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHD dan berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, polis juga memuat berbagai informasi penting yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban selama perjanjian asuransi berlangsung. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya polis asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're